Halo semuanya, kali ini kita akan masuk ke dalam materi fungsi naik dan turun serta fungsi stasioner. Nah, untuk mengetahui fungsi naik dan turun serta fungsi stasioner itu adalah yang seperti apa, silakan simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini saya mempunyai sebuah bidang kartesius, di mana dalam bidang kartesius di sini saya memiliki sebuah fungsi, yaitu disebut sebagai fungsi fx. Kemudian kalian perhatikan di sini. Misalkan saja di sini sebuah titik ya, dia memiliki sebuah koordinat ya, di mana koordinatnya itu disebut sebagai A ya. Ini adalah titik koordinat A, FA. Kemudian saya juga memiliki sebuah titik koordinat ya, di mana koordinatnya di sini X-nya itu adalah B dan di sini disebut sebagai FB. Perhatikan di sini, misalkan saja di sini kalian bisa lihat bahwa ketika nilai x-nya itu semakin besar, maka fungsi yang ada yaitu fungsi fx-nya di sini itu akan semakin besar nilainya ya. Maka dia disebut sebagai fungsi naik. Kemudian apabila fungsinya itu juga semakin besar, di mana x-nya itu memiliki nilai yang berada di antara A dan B, maka dia memiliki sebuah fungsi yang nilainya lebih kecil, maka disebut sebagai fungsi turun. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan fungsi itu berada lebih dari B, ya di sini saya katakan juga dia fungsinya naik. Nah, selain itu, fungsi fx di sini dia juga memiliki sebuah titik stasioner, ya. Di mana titik stasioner itu merupakan titik yang membatasi antara fungsi naik dan fungsi turun ya. Ini disebut sebagai titik stasioner. Nah, kalau kalian lihat di sini, titik stasionernya itu merupakan titik balik maksimum. Kenapa titik balik maksimum? Kalau kamu lihat di sini ya, grafiknya itu terlihat dia memiliki nilai yang naik kemudian turun, maka di sini disebut sebagai titik balik maksimum. Grafiknya itu memiliki nilai yang maksimum. Sedangkan di titik stasioner yang kedua ya, di sini ada titik stasioner disebut sebagai titik puncak ya. Jadi dua titik ini disebut sebagai titik puncak atau titik stasioner ya. Dimana untuk titik yang kedua ini dia memiliki jenis stasioner yaitu titik balik minimum. Ya. Jadi dia memiliki nilai yang menurun sehingga dikatakan bahwa dia memiliki titik balik minimum ya. Jadi kalau kamu lihat di sini grafiknya itu minimum ya. Dia maksimum paling memiliki nilai yang paling minimum dan ini memiliki nilai yang paling maksimum. Sehingga titik balik maksimum ini merupakan jenis stasionernya dan ini merupakan jenis stasionernya yang kedua, yaitu titik balik minimum. Nah, kita kembali ke fungsi naik. Untuk fungsi naik di sini, kita tahu bahwa gradien dari fungsi naik ya, atau gradien dari garis yang dia memiliki miring ke kanan, itu dia memiliki gradien yang lebih besar daripada 0 ya. Jadi kalau suatu garis itu dia itu miringnya ke kanan, maka dikatakan gradiennya itu lebih besar daripada 0. Nah, kita tahu bahwa gradien itu merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi fx ya. Jadi gradien itu sama artinya dengan turunan pertama dari sebuah fungsi fx. Maka di sini dikatakan fungsi naik itu terjadi dengan interval yaitu f aksen x itu nilainya lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk fungsi yang turun di sini ya, kalau kamu lihat dia grafiknya itu miringnya miring ke kiri. Nah, kalau miring ke kiri di sini kita tahu bahwa grafik yang miringnya ke kiri itu memiliki gradien yang kurang dari 0. Ya, sehingga kita bisa katakan karena gradien itu merupakan bagian dari f aksen x, ya, jadi dia juga merupakan turunan pertama, maka di sini bisa kita katakan bahwa f aksen x itu kurang dari 0. Nah, bagaimana untuk yang ketiga? Yang ketiga di sini kalian lihat di sini ya. Sebuah titik ini, titik stasioner di sini itu memiliki sebuah titik ya, di mana titik itu
dia sejajar terhadap sumbu X. Nah, karena dia sejajar, dia memiliki gradien yang sama dengan 0. Ya. Jadi gradiennya itu adalah sama dengan 0, karena sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk nilai stasioner di sini, karena dia sejajar dengan 0, gradiennya, maka kita bisa katakan bahwa f aksen A-nya ya, itu adalah sama dengan 0. Begitu pula dengan titik stasioner yang di sini ya. Jadi ketika gradiennya 0 di sini ya, karena dia memiliki gradien 0, maka f aksen B-nya itu juga sama dengan 0. Nah, sehingga dari tafsiran grafik ini kita memiliki kesimpulan bahwa syarat sebuah fungsi turun itu dia harus f aksen X kurang dari 0. Di mana f aksen X ini merupakan turunan pertama dari sebuah fungsi fx. Sedangkan sebuah fungsi dikatakan naik itu apabila f aksen X-nya itu harus nilainya lebih besar daripada 0. Dan yang terakhir, syarat stasioner itu terjadi apabila f aksen X-nya itu sama dengan 0 ya. Artinya gradiennya itu 0. Kenapa 0? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Baik, itu lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya adalah kalian diminta untuk menentukan interval X agar fungsi fx itu naik dan turun ya. Jika fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 dikurangkan 7x kuadrat ditambah 15x kurangkan dengan 4. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan bahwa suatu fungsi dikatakan naik itu apabila dia memiliki syarat yaitu f aksennya harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita akan langsung mengerjakan untuk Nah, baik, di sini kita akan langsung menurunkan saja untuk fungsi fx-nya. Di sini kalau kita turunkan fungsi fx-nya itu menjadi x pangkat 3 itu menjadi 3x pangkat 2 gitu ya. Jadi turunan, saya tuliskan kembali rumus turunan ya. Misalkan saya punya sebuah fungsi ax pangkat n, maka turunan dari fungsi fx-nya itu adalah a, kita kalikan dengan n, sama dengan ini ya. Di sini a-nya dianggap 1 ya, berarti dikalikan n itu adalah pangkatnya, maka 3 turun ke bawah, kemudian x-nya itu menjadi n-1 berkurang 1 ya, maka di sini menjadi 3 kurangkan 1. Kemudian kita kurangkan dengan 7, kita kalikan dengan 2 ya, sama dengan rumus ini, kemudian x-nya itu berkurang 1, 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Kemudian yang terakhir di sini 15x itu menjadi 15 ya. Jadi kalau hanya variabelnya x, x-nya langsung hilang begitu saja ya. Kemudian kalau untuk bilangan ya, itu berarti diturunkan hasilnya adalah 0. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, kemudian kita akan langsung memenuhi fungsi syarat naik ya. Fungsi syarat naik itu terjadi apabila f aksen x-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita tulis dulu 3x pangkat 2 dikurangkan 14x ya, 7 kali 2 adalah 14x ditambah dengan 15, itu nilainya harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini untuk menentukan nilai x-nya berapa, karena ini berupa pertidaksamaan, kita harus ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, karena kita akan mencari nilai x-nya ya. Jadi ini saya ubah dulu ke dalam persamaan, kemudian kita akan faktorkan karena kita akan mencari nilai x-nya. Nah, 3x kuadrat, saya langsung saja di sini ya, 3x kuadrat itu merupakan perkalian dari 3x dikalikan x. Kemudian di sini 15 itu merupakan 5 dikalikan 3 ya. Jadi angka berapa sih 15 itu bisa 5 kalikan dengan 3 atau 1 kalikan 15. Nah, kalau 1 dikalikan dengan 15 itu tidak bisa menghasilkan negatif 14 ya. Jadi ini salah, pasti antara 5 sama 3. Nah, untuk 5 sama 3 di sini, 5-nya bisa di sini atau 5-nya bisa di sini, terserah kamu. Nah, ini karena kita menggunakan sistem coba-coba, saya akan coba dulu. Misalkan 5-nya di sini, 3-nya di sini. Nah, kalau kamu lihat di sini 5 kalikan x adalah 5x. 3 kalikan 3 itu adalah 9x. Nah, 9 tambahkan dengan 5, itu adalah 14x ya. Berarti benar ya nilainya ya. Nah, berarti di sini agar menjadi negatif 14x, berarti
ini harus negatif, ini juga negatif ya. Berarti kan harus negatif 5 sama negatif 3. Nah, ini sudah ketemu pemfaktoran dari 3x kuadrat min 14x plus 15. Setelah itu langkah selanjutnya bagaimana nih? Kita akan cari nilai x-nya ya. Jadi kita akan cari nilai x-nya, maka di sini nilai x-nya, ini saya hapus ya. Nilai x-nya itu 3x negatif 5 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan 5, maka x-nya yang pertama itu adalah 5/3 ya. Kemudian x yang kedua itu adalah 3. Kita sudah punya dua fungsi ini, kemudian kita akan menentukan ketika fungsinya itu naik. Berarti di sini saya akan gambarkan fungsinya ya. Kita gambarkan nilai x ini ke dalam garis bilangan. 5/3 itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 3 ya, berarti posisinya seperti ini. Nah, kemudian kamu lihat di sini ya, kalau misalkan kita sudah membuat garis bilangan, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai interval ya. Jadi nilai dari antara ini ya, ini ada 3 nilai. Yang pertama ini kita harus cari nilai ini ya, kemudian nilai daerah interval ini, kemudian yang ketiga nilainya dari interval ini. Nah, dulu waktu kelas 10 sudah dijelaskan ya bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, kalau saya menjelaskannya begini saja, ini langsung ya, berarti 3x kuadrat di min 14x ditambah 15 ya. Kalau di depan x kuadratnya ini nilainya positif, maka nilai dari yang paling pojok di sini itu harus positif, gitu ya. Jadi kamu cukup lihat dari nilai koefisien dari x kuadrat. Itu kan nilainya positif ya. Berarti kalau di sini plus, di sini harus min, di sini harus plus. Ya, jadi nilainya selalu plus min plus. Dan dalam mengisinya itu kamu harus mendahului dari pojok kanan ya. Nah, setelah itu karena ini intervalnya itu tanda pertidaksamaannya lebih besar ya. Ini kan pertidaksamaannya lebih besar. Berarti kalau misalkan lebih besar itu harus menuju ke daerah yang positif. Tapi kalau dia kurang dari, dia menujunya ke daerah yang negatif ya. Karena ini dia lebih besar ya, berarti dia menujunya ke positif. Ke positif berarti ke sini karena nilainya lebih besar. Nah, seperti ini ya. Maka di sini dikatakan suatu fungsi dikatakan dia naik apabila dia memenuhi interval x kurang dari 5/3 atau x-nya itu lebih besar dari 3 ya, dimana x itu merupakan elemen real gitu ya. Nah, penulisannya adalah seperti ini. Ini ketika fungsinya itu naik. Oke, selanjutnya kalau fungsinya turun, ini kan sama-sama di fungsi yang sama ya, berarti di sini tinggal kita rubah saja menjadi 3x kuadrat min 14x ditambah 15. Kalau tadi kan syarat fungsi naik itu nilainya lebih besar daripada 0. Nah, sekarang untuk syarat fungsi turun itu nilainya harus kurang dari 0. Ya, di sini kita sudah tahu nilai dari x-nya. X-nya itu adalah 5/3 dan 3. Kemudian di sini tandanya plus, min, plus. Nah, karena ini kurang dari, berarti dia menujunya ke negatif nih. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan ya, kalau dia kurang berarti menujunya ke negatif. Maka di sini dikatakan dia sebagai fungsi turun. Fungsi turun terjadi apabila intervalnya itu berada di antara. Nah, penulisan di antara itu menjadi seperti ini ya. X kurang dari 3 dan X itu juga lebih besar daripada 5/3. Nah, dimana ini adalah X elemen real ya. Nah, ini disebut sebagai fungsi turun. Nah, begitu ya. Ini untuk penjelasan dari fungsi naik dan fungsi turun. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis nilai stasioner. Nah, untuk jenis nilai stasioner sendiri memiliki 3 nilai ya, atau 3 jenis. Yang pertama, stasionernya itu merupakan titik balik maksimum. Yang kedua, titik balik minimum, atau dia merupakan titik belok. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Di sini saya memiliki sebuah gambar yang menunjukkan dia memiliki jenis stasioner yaitu titik balik maksimum. Perhatikan contoh soalnya. Di sini kalian misalkan diminta untuk menentukan titik stasioner serta jenis dari fungsi ini bagaimana.
Nah, untuk menentukan jenisnya, itu tadi sudah saya jelaskan ada 3 hal. Kalau dia tidak merupakan titik balik maksimum, ya berarti dia merupakan titik balik minimum atau titik belok. Nah, kemudian untuk titik stasionernya, itu dicari dengan cara F aksen X itu adalah sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Nah, di sini saya bisa tuliskan ya, bahwa F aksen X itu sama dengan 0. Berarti di sini kita turunkan menjadi 7 jadi 0, negatif 6x menjadi min 6, kemudian min x kuadrat itu menjadi min 2x ya. Kemudian di sini kita bisa langsung mencari nilai x-nya. Nilai x-nya itu adalah negatif 2x-nya pindah ruas sebelah kanan. Kemudian nilai x-nya itu adalah negatif 6 dibagi dengan 2, maka hasil x-nya itu adalah negatif 3 ya. Baik, untuk menentukan titik stasionernya itu tinggal nilai x di sini ya. Nilai x di sini itu tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi awalnya ya. Itu sudah kita temukan titik stasionernya. Ya, jadi untuk mencari titik stasioner di sini tinggal kita substitusi yaitu x sama dengan min 3 ke dalam fungsi fx. Maka di sini saya bisa langsung dapatkan titik stasionernya adalah 7, kita kurangkan 6 dikalikan dengan negatif 3, dikurangkan dengan negatif 3 kita kuadratkan ya. Maka didapat hasil yaitu 7, negatif 6 kali negatif 3 adalah plus 18, kemudian dikurangkan dengan negatif 3 dikuadratkan adalah 9 ya. Maka di sini nilainya itu adalah 16. Oke. Nah, berarti titik stasionernya itu adalah 3, negatif 3,16. Ini adalah titik stasionernya. Nah, pertanyaannya adalah jenis stasionernya itu apa? Titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok. Nah, untuk menentukan titik baliknya atau jenis dari stasionernya itu kalian gambarkan saja ke dalam sebuah garis bilangan nilai x ini ya. Nilai x ini kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Kemudian setelah itu kamu tentukan nilai dari selang-selang intervalnya di sini ya. Jadi karena batasnya ini min 3, kita akan coba nih. Nah, di sini misalkan saja saya ambilkan ini negatif 4 untuk titik yang di sini. Kemudian yang di sini saya ambilkan 0 ya. Jadi kamu ambil nilai yang lebih besar daripada min 3 dan nilai yang lebih kecil daripada min 3. Nah, di sini saya ambil 0. Kita akan uji. Kemudian 0 di sini, kemudian kamu masukkan saja ke dalam fungsi f aksen x di sini. Ya. Nah, ketika kamu masukkan, itu menjadi negatif 6, dikurangkan 2 kalikan dengan 0. Maka hasilnya itu adalah 0 ya. Berarti min 6 kurangi 0 adalah negatif 6. Berarti nilainya negatif. Maka masukkan di sini negatif. Kemudian yang kedua, kalau min 4 kita masukkan ini di sini. Min 6 di min 2, min 4. Saya tuliskan saja min 6, min 2 kali min 4 gitu ya. Maka hasilnya adalah min 6 ditambah dengan 8. Itu hasilnya adalah 2. Berarti kan positif ya. Berarti nilai di antara interval di sini itu adalah negatif dan positif. Nah, untuk menentukan titik baliknya itu, kalau misalkan kamu ketemu tanda positif, itu berarti grafiknya adalah naik ya. Nah, jadi dia naik. Kalau kamu ketemu titik min 3 ini disebut titik stasioner ya tadi ya. Itu berupa begini. Nah, karena dia stasioner ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu ketemu negatif berarti dia turun. Nah, ya. Berarti kalau kamu lihat di sini, dia seperti grafik titik balik maksimum. Maka jenis stasionernya itu adalah titik balik maksimum. Gitu ya. Jadi untuk menentukan titik balik maksimum dan titik balik minimum atau titik belok, tinggal kamu masukkan saja ke dalam garis bilangan, kemudian kamu tentukan nilai selang intervalnya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau titik balik minimum. Misalkan saja saya punya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 2. Maka seperti tadi ya, di sini yang ditanyakan adalah titik stasioner. Berarti f aksen x itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian ini kamu turunkan menjadi 2x min 6 sama dengan 0, begitu ya. Nah, setelah itu kalian cari nilai x-nya. 2x sama dengan 6, karena pindah ruas ya. Kemudian x-nya itu adalah 3. Nah, untuk menentukan titik stasioner seperti tadi ya, berarti x sama dengan 3,
itu kamu substitusikan ke dalam fungsi fx. Oke? Maka di sini dapat f3 itu sama dengan 3 kuadrat dikurangkan 6 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2. Ya. Maka hasilnya adalah 9 kita kurangkan dengan 18 ditambah dengan 2. Gitu ya. Maka hasilnya berapa nih? 9 kurangkan 18. Ya, itu ditambah 2 hasilnya adalah negatif 7. Nah, berarti titik stasionernya, ya, titik stasioner itu adalah 3, negatif 7. Jenisnya apa nih? Nah, untuk menentukan jenisnya kita gambar ya X-nya. X dari ini kita gambarkan di sini 3. Berarti kita akan cari nilai dari selang intervalnya ya. Kalau dia berupa fungsi linier, kita harus substitusi dulu. 3, berarti di sini saya akan cobakan 0 dengan 4 gitu ya. Kalau 0 nih, 2 kalikan 0, kurangkan 6, hasilnya adalah negatif 6, berarti di sini negatif. Kemudian kalau 4 kita masukkan di sini 2 kali 4, 8, 8 kurangkan 6 ya. Ini untuk mencari nilai di selang intervalnya, kita pakai titik uji. Berarti 8 kurangkan 6 yaitu 2. Nah, positif ya. Tadi saya katakan kalau kita ketemu negatif berarti turun ya. Kalau kita ketemu stasioner di sini, titik stasioner berarti lurus. Kemudian di sini ada positif berarti naik gitu ya. Oh, berarti jenis titik stasionernya itu adalah titik balik minimum ya. Ini adalah titik balik minimum ya. Kalau maksimum tadi yang begini. Ini adalah titik balik minimum. Jadi kurvanya itu menghadap ke atas ya. Yang terakhir nih. Nah, ini kalau kamu lihat ya, ini adalah titik belok. Kenapa disebut sebagai titik belok? Kamu lihat di sini grafiknya ya. Grafiknya naik, kemudian dia melewati sebuah stasioner, kemudian dia naik lagi fungsinya. Maka di sini disebut sebagai titik belok. Atau bisa juga grafiknya itu turun nih. Ya, kemudian dia ketemu titik stasioner, kemudian grafiknya itu turun kembali ya, maka di sini disebut sebagai titik belok. Nah, contohnya saja di sini ada fungsi ya, kalian diminta untuk menentukan titik stasionernya. Baik, seperti tadi ya, kita akan turunkan terlebih dahulu, maka menjadi 3x kuadrat ditambah 3 kali 2, 6x ditambah dengan 3 gitu ya. Nah, ini adalah f aksen x-nya. Kemudian kita harus cari nilai x-nya ya. Kita akan cari nilai x-nya. Tadi syaratnya itu adalah f aksen x sama dengan 0. Itu untuk mencari nilai stasioner. Berarti di sini 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 itu harus sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan 3x sama dengan x biar menjadi 6. Berarti di sini 3, di sini 1 ya. Kenapa 31? Di sini kan 3. Berarti angkanya adalah 3 sama 1. Jangan di sini 3, di sini 1. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan nilai 6. Ya, kalau di sini kan 3x, ini juga 3x. Maka dapat 6 ya. Kalau yang 3-nya yang di sini tuh nanti jadinya 9x sama 1. Nggak bisa jadi 6 ya. Oke, kalau kamu sudah dapat ini, selanjutnya kita akan menentukan nilai x-nya. Ini saya hapus dulu. Maka nilai x-nya di sini 3x ditambah dengan 3 itu sama dengan 0. Atau x plus 1 itu sama dengan 0. Maka nilai x-nya yang pertama adalah min 3 dibagi 3 atau negatif 1. Yang kedua, negatif 1. Oh, ternyata dia memiliki dua nilai yaitu min 1 dan min 1. Berarti kan sama ya. Kemudian kalau kita mau mencari titik stasionernya, berarti nilai x sama dengan min 1 itu kita substitusi ke dalam fx ya. Berarti di sini menjadi f1, kita masukkan ke dalam fx berarti di sini ya. 1 pangkat 3 ditambah dengan, min 1. Ditambah dengan 3 dikali min 1 dikuadratkan, ditambah 3 kali min 1 dikurangkan 3. Berarti di sini menjadi min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 pangkat 2 itu 1 kalikan 3. Hasilnya 3. 3 kali min 1 min 3. Di sini terakhir min 3. Nah, berarti di sini hasilnya 3 kurang 3, 0. Min 1 min 3 adalah min 4. Berarti titik stasionernya itu adalah min 1,
min 4 ya. Ini adalah titik stasioner. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan jenis stasionernya. Nah, untuk menentukan jenis stasionernya, berarti di sini kita akan gambar grafik dulu ke dalam sebuah garis bilangan. Di sini X-nya itu adalah min 1. Ya. Karena X-nya ini ada 2, yaitu min 1 dan min 1, berarti kita buat seperti ini nih. Ada tanduknya, ya. Jadi tanduk di sini mengartikan bahwa dia memiliki 2 nilai min 1 ya. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya itu adalah kalian akan menentukan nilai intervalnya di sini ya. Kalau dia berupa fungsi kuadrat seperti ini, untuk menentukan intervalnya ini gampang seperti tadi ya. Jadi kamu cukup lihat nilai koefisien di depan X kuadrat. Nah, nilai koefisien di depan X kuadrat itu kan adalah positif ya. Berarti di sini nilainya adalah plus, min, plus ya. Berarti nilainya itu adalah plus, min, plus. Oke? Nah, berarti di sini kita sudah tentukan nilainya. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan jenis intervalnya, itu kita akan gambarkan ya. Oke, nah kalau kita gambarkan di sini karena ini plus, berarti kan tadi dia naik ya fungsinya. Nah, naik. Kemudian karena kita ketemu stasioner, berarti dia berupa garis lurus. Kemudian dia ketemu plus lagi, berarti naik lagi nih. Nah, berarti jenis stasionernya adalah titik belok. Ya, kenapa? Karena naik, kemudian ketemu stasioner, kemudian naik lagi. Ini adalah titik belok. Ya, jadi dia memiliki jenis stasioner yaitu berupa titik belok. Ya, oke, untuk memperjelas pemahaman kalian, kita akan coba menyelesaikan contoh soal berikut ini ya. Sama seperti tadi, kalian diminta untuk menentukan titik stasionernya ya. Baik, syarat stasioner itu adalah f aksen X itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita akan turunkan dulu menjadi 3x kuadrat dikurangkan 12x ditambah dengan 9 itu sama dengan 0. Kemudian kita akan faktorkan ya. Berarti menjadi 3x sama dengan x ya. 3x itu adalah 3x kuadrat 3x dengan x. Kemudian kita akan lihat di sini di belakangnya itu adalah angka 9. Berarti 9 ini berapa kali berapa nih? Bisa 1 kali 9, 3 kali 3. Yang mana yang kamu pakai agar hasilnya kalau dijumlahkan negatif 12 ya. Saya rasa di sini 3 sama 3 ya. Nah, ini kalau dicoba nih 3 dengan 9. Nah, ya. Bisa jadi 12 bisa. Berarti kalau biar jadi min 12 di sini negatif ya. Di sini min, sini min. Oke? Nah, kalau sudah berarti kamu tinggal apakan nih? Tinggal cari nilai X-nya ya. Berarti kalau mencari nilai X-nya berarti tinggal 3X min 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Nah, di sini X-nya 3/3 atau 1. Di sini X-nya juga adalah 3 ya, pindah ruas. Berarti dia punya 2 titik stasioner. Oke? Kemudian kalau ditanyakan titik stasionernya berapa, berarti kamu substitusi dulu ya. X sama dengan 1 ya. Itu kamu substitusi ke dalam fx. Maka di sini menjadi f1 sama dengan 1 pangkat 3 masuknya ke dalam sini ya. Dikurangkan 6 kali 1 kuadrat ditambah dengan 9 dikalikan 1 dikurangkan 7. Maka di sini dapat 1 kurangkan 6 ditambah 9 dikurangkan 7 gitu ya. Berarti berapa nih? 1 kurang 6 negatif 5 ditambah 9 itu 4. 4 kurangkan dengan 7 ya. Itu adalah negatif 3 ya. Berarti titik stasioner yang pertama adalah 1, min 3. Lanjut, kita akan menentukan titik stasioner yang kedua. Titik stasioner yang kedua kalau X-nya itu adalah 3 ya. Itu kita substitusikan ke dalam fx lagi ya. Maka menjadi F3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikurangkan 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 dikurangkan 7. Maka dapat 3 kali 3, 9 kali 3 lagi 27
dikurangkan dengan 6 dikalikan 9. Ya, berarti 54. Negatif 54. Kemudian ditambah dengan 9 kali 3 itu 27 ya. Kemudian yang terakhir kita kurangkan dengan 7. Nah, di sini 27 dikurangkan 54 ditambah 27 gitu ya. Dikurangkan dengan 7. Maka kalian bisa langsung hitung nilainya ya. Itu merupakan titik stasioner yang kedua. Berarti nilainya berapa nih? 27 dikurangkan 54 ya, itu adalah negatif 27. Kemudian ditambah dengan 27 berarti 0. Ya, dikurangkan 7 berarti hasilnya negatif 7. Ini adalah titik stasioner yang kedua, yaitu 3,-7. Ya, berarti ada dua titik stasioner yaitu 1,-3 dan 3,-7. Kemudian kita akan tentukan jenis stasionernya. Berarti X-nya kita gambar ke dalam garis bilangan. Ya, X yang tadi itu adalah 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Nah, kalau sudah menentukan angka 1 dan 3, langkah selanjutnya adalah menentukan selang intervalnya ini ya. Karena di depan menentukannya adalah dengan ini ya, dengan X kuadratnya. Di depan X kuadrat itu adalah positif, berarti kita isikan ya. Ini kan tadi 3X kuadrat min 12X plus 9. Karena positif di depan X kuadrat berarti ini plus ya. Maka kita langsung isikan di bawah belakang segitiga yaitu plus min plus. Oke? Nah, berarti jenis stasionernya apa nih? Nah, kalau kita gambarkan maka menjadi di sini plus, berarti naik fungsinya, kemudian ketemu stasioner titik berarti lurus, kemudian di sini turun, oke, turun lagi ya. Fungsinya turun, kemudian ketemu stasioner lagi. Ya. Oke, ini saya hapus dulu. Yang tadi ya. Nah, ini dia turun ya. Kemudian dia ketemu stasioner, berarti lurus lagi. Kemudian dia plus, nah, naik lagi nih. Berarti terdapat dua nilai yaitu titik maksimum, titik balik maksimum, dan titik balik minimum ya. Titik balik maksimum itu terjadi di koordinat 1,-3, titik balik minimum terjadi di koordinat 3,-7 ya. Maka jenis stasionernya tadi ada titik balik maksimum, dan ini merupakan titik balik minimum ya. Nah, kalau ditanyakan nilai maksimumnya berapa, nilai maksimumnya berarti min 3. Kalau ditanyakan nilai minimumnya berapa, min 7. Gitu ya. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menonton atau memperhatikan dari awal sampai dengan akhir. Saya minta dukungannya agar saya terus dapat berkreasi dengan mengupload video-video materi dengan subscribe dan like dari channel saya ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih.